dan diagnosis oleh dengan tension diabetes. 37% pasien diagnosis tension type sebelumnya diagnosis sinusitis. Target terapi nomor 1 adalah CGRP inhibitor. Itu sudah kita tahu bahwa monoclonal antibody dan small molecule CGRP receptor ya bermanfaat, itu target terapi nomor 1. Dan neuromodulasi ini dilakukan kalau obat-obat oral tidak membantu ya. Jadi transcranial magnetic stimulation maupun vagal nerve stimulation. Target mitigation itu sekarang lagi dipelajari studi untuk mengembangkan adanya obat-obat baru yang memang menimba neurotransmitter spesifik yang terlibat dalam PAP untuk migraine. Non-pharmacology approach itu behavioral therapy. Kita harus belajar ini behavioral therapy dan perubahan pola hidup, diet harus dijaga, exercise, stress management dan sebagainya, dan gangguan tidur. Ada complementary and alternative medicine itu akupunktur dan biofeedback itu evidence 1 diakui sebagai non-pharmacologic approach. Mekanisme action of migraine itu tiga garis besar ya: vascular dysfunction, aseptic inflammatory steril, inflammatory steril ya di mater, dan magnesium deficiency. Migraine dengan aura itu selalu dikaitkan dengan cortical breathing depression ya. Jadi ada depolarisasi yang menyebar pasti masih ada lagi ininya dengan mengaktifasi trigger aura. Manajemen pasien dengan comorbid itu adanya comorbid pada pasien nyeri kepala itu selalu meningkatkan risiko timbulnya chronic migraine dan kegagalan pengobatan. Comorbid yang paling sering adalah ansietas dan depresi. Jadi obatnya dengan kombinasi farmakologi dan behavioral terapi. Jangan terlalu banyak memberikan beta blocker dan regulasi. Yang komorbid lainnya adalah kegemukan dan migraine. Itu kegemukan dan migraine itu dianjurkan diberi topirama ya. Jadi supaya tidak berat badan itu tidak naik. Untuk komorbid yang lain, sleep disorders ya, terapinya kognitif behavioral terapi. Prevensi treatment ini sudah kita tahu bahwa targetnya adalah mengurangi frekuensi serangan dan derajat keparahannya, di mana didefinisikan bahwa kalau dia sudah berkurang 50% frekuensi dan derajat keparahannya, itu disebut sukses. Jika oral preventive medication tidak efektif, baru cari alternatif lain. Dianjurkan penghentian obat prevensi itu sesudah 6-12 bulan. Goal positive headed management strategis itu mengurangi frekuensi dan derajat keparahan migrain, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi penggunaan obat-obat seperti jamu dan lain sebagainya. Ini ada evidence based guideline untuk pengobatan migrain paling baru 2025. Jadi saya lihat kok berubah sama sekali ya. Ini summary of recommendation untuk akut migraine ya, berdasarkan quality of evidence dan strength of recommendation, dan ini strong and favor. Strong and favor itu mendapat dukungan kuat. Jadi
Untuk akut migrain Itu yang udah ada ketemu sama ini konsulen yang di sini. paracetamol 1000 mili Udah pilihannya. ada Jumpa Ini betul-betul strong in favor. konsulen yang udah L-triptan, ada jumpa naratriptan, belum sumatriptan 50 dan 100, dan sumatriptan 6 mg subkutan. Jadi ini yang saya kasih kuning ini karena ini sponsor kita. Jadi ini sponsor kita ini termasuk high recommendation for acute migraine dengan strong in favor. Ada lagi yang weak in favor. Jadi ini dukungannya kuat. Jadi P-nya itu 0,001 lah, lebih kecil dari 0,01. Kalau obat lain kita tak ada, ya amlodiptan, prolatriptan, bisatriptan dan lain sebagainya. Yang ada cuma sponsor kita ini, sumatriptan. Demikian juga untuk akut migrain yang moderate. Diclofenac ini yang dulu nomor 1 pilihan, ini moderate aja. Ya. Jadi yang low lagi, low maksudnya low of evidence dan strength of recommendation, ibuprofen low, ya. Ini very low. vitamin itu Dulu pilihan utama 6%. Jadi sponsor kita juga, tapi di sini meskipun very low, meskipun dia strong and power. mesin migran juga iya bisa juga. vitamin kafein Erika Ini tidak ada strong atau weak and power. Ini hype-nya itu sonitritan dan sebagainya. Dari mana paling termasuk di sini yang ada di Indonesia ya. Tapi tidak ada masalah strong atau weak and power. Jadi yang tadi dulu Yang moderate dan low dan very low nggak Indonesia ada. kemarin. Nah ini weak and power. Jadi weak and power itu confusion intervalnya itu terlalu lebar. Jadi weak meskipun dia rekomendasinya ini ada high, moderate, itu high moderate. Jadi nggak usah dilihat lah kalau sudah weak and power, moderate lagi nggak high. Ya. Nah ini sponsor kita low, weak and power low. Tapi epotamin itu saya selalu pakai ini karena satu-satunya obat yang masih ada. Kalau nggak ada ya, maksudnya kalau nggak ada apa istilahnya apapun jadilah. Jadi ini sponsor kita ini epotamin 2 mg saya masih pakai meskipun weak and power dan low recommended. Erika Ini Verigo itu kayak diskotik, kayak KTC dan lain sebagainya udah very low. Untuk prevention tidak dibedakan mana yang untuk episodik dan kronik. Dengan strong and power yang high nggak ada, yang ada moderate, rimadopan, eftinazumab ini dua-dua ada di Indonesia. Yang weak and power itu memang ada satan dan ada sebagainya. Ini yang hebat valproic acid very low dengan weak and power very low. Metoprolol, bisoprolol very low. Jadi abaikan saja. Nanti ini kan dikasih sama kita kan? Iya kan? Ini ada rekomendasi lagi dengan strong and power yang high. Erinuman kronisme tidak ada di Indonesia. Topiramat itu moderate. Ini obat untuk prevention ya. Yang weak and power adalah amitriptyline, garisatan. Perino juga topiramat valproat. Untuk chronic migraine, prevention and chronic migraine, itu strong and power itu botox nomor 1 seperti yang guideline yang tahun lalu.
ya, eftinezumab. Yang ada di Indonesia adalah botox dan eftinezumab. Jadi yang weak in favor topiramate ini low, very low, jadi nggak bisa dipakai lagi. Untuk pharmacologic management untuk future ya itu sasarannya tridiomyovascular therapy, cannabis based therapy, hormonal dan metabolic therapy. Itu untuk future itu reverse tahun 2024. Untuk tridiomyovascular therapy itu sudah kita tahu bahwa neuropeptide dan G protein coupled receptor modulating, dan itu tujuannya untuk mengurangi neurogenic inflamasi, melakukan vasodilatasi, dan menghambat pain transmisi. Untuk cannabis based therapy, ini cannabis based therapy itu ganja. Ini ganja. Ganja itu ada pilihan untuk mendatang untuk pengobatan migrain ya. Pengobatan ganja bagus untuk akut dan profilaksis. Jadi sistem kerjanya itu meregulasi transmisi nyeri, inflamasi, dan memperbaiki vascular function. Ganja itu terutama pada reseptor pada CB1 dan CB2 ya, yang terdistribusi luas di sentral dan peripheral nervous system. Ini cannabinoid itu didapat pada tanaman ganja ya. Pada saat ini cannabis based therapy dan hormonal metabolic intervention therapy lagi dieksplor. Sekian, saya kira cukup 15 menit. Terima kasih.